warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Rupiah, gimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Perkenalkan, nama saya Zakiyah Lina Nur Aziza selaku host pada podcast kali ini, dan saya merupakan anggota aktif Genbi Jember tahun 2022. Nah, jumpa lagi di podcast We Talk with BI, yang mana ini merupakan lanjutan dari episode sebelumnya. Nah, untuk tema kali ini mengusung tema peringatan Hari Kesaktian Pancasila sebagai wujud pencerminan generasi milenial cinta rupiah. Gimana, keren bukan? Oke, di sini saya nggak sendirian, saya ditemani oleh dua narasumber kita yang sudah expert di bidangnya masing-masing. Nah, di sini ada Pak Dadan selaku Kepala Seksi Pengelolaan Uang Rupiah BI Jember ya Pak ya. Nah, ada Kak Robiatul sebagai Duta Pancasila. Nah, gimana nih Pak dan Kak Robiatul kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, untuk Pak Dadan sendiri, kesibukannya akhir-akhir ini apa Pak? Ya, terima kasih Zakia, Sobat Rupiah. Alhamdulillah, saya Dadan Priyoko dari BI Jember menyampaikan kesibukan kita kali ini. Bank Indonesia Jember masih dalam rangka memperkenalkan uang rupiah tahun emisi 2022 dan juga menggiatkan masyarakat untuk semakin cinta, bangga, dan paham rupiah. Kalau Kak Robiatul sendiri, akhir-akhir ini kesibukannya apa Kak? Kesibukan saya akhir-akhir ini adalah mencari kesempatan dan peluang baru untuk menunjang karir saya ke depannya. Oke, semoga dilancarkan dari pekerjaan berikutnya ini. Oke. Mungkin untuk next session ya, di sini mungkin dari Sobat Rupiah udah nggak sabar nih. Podcast kali ini bahas apa aja sih? Nah, untuk sharing session di sini kan juga bertepatan pada tanggal 1 Oktober ya, memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Nah, mungkin dari Kak Robi nih bisa menceritakan sejarah singkat Kak terkait Hari Kesaktian Pancasila itu. Jadi Hari Kesaktian Pancasila itu adalah hari yang ditetapkan oleh pemerintah untuk memperingati otoritas militer Indonesia yang berhasil meredam pemberontakan G30 SPKI pada tanggal 30 September 1965. Lalu keesokannya di tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila yang gunanya untuk menghormati pahlawan yang telah gugur dalam menjaga Pancasila pada saat itu. Oke, jadi pertamanya tuh dari peristiwa G30 SPKI dulu ya Kak ya, baru besoknya ini Hari Kesaktian Pancasila. Betul. Oke, next question nih Kak, peran pemuda itu apa aja sih Kak dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila? Jadi Hari Kesaktian Pancasila ini adalah momen untuk kita meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme. Banyak sekali sebenarnya yang bisa pemuda lakukan. Yang pertama adalah dengan menanamkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya adalah dengan memperingati hari besar. Nah, contohnya di hari ini memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Yang kedua adalah kita harus menjadi pemuda yang berdaya saing tinggi. Kita harus mampu berkarya dan berkontribusi untuk membantu memajukan Indonesia. Dan yang ketiga adalah di tengah arus informasi yang begitu tinggi, tentunya banyak sekali hadir ideologi-ideologi baru. Oleh karena itu, kita harus menanamkan nilai Pancasila pada diri kita itu dengan mengakar. Jadi kita tidak gampang terkena oleh ideologi yang lain. Dan yang terakhir adalah mewariskan nilai Pancasila itu kepada anak cucu kita di masa depan. Wah, jadi ada 4 peran ya tadi yang udah dijelaskan sama Kak Robi. Oke, next question mungkin dari Pak Dadan ya. Nah, bagaimana sih Pak urgensi dari salah satu wujud cinta tanah air dan relevansi cinta rupiah sebagai mata uang asli Indonesia, Pak? Terima kasih Zakia atas pertanyaannya, Sobat Rupiah. Uang rupiah ini sama kedudukannya dengan bendera negara Indonesia ataupun lambang negara Indonesia, sama-sama simbol kedaulatan. Jadi sebagai warga negara yang baik, kita generasi muda kaum milenial juga harus selayaknya menghormati rupiah sebagai simbol kedaulatan. Jadi sama ya Pak ya kedudukannya sama. ini. Iya. Oke, next question nih Pak. Nah, bagaimana urgensinya cinta, bangga, dan paham rupiah ini terhadap Hari Kesaktian Pancasila ini Pak? Iya, terima kasih. Jadi kalau saya mau tunjukkan rupiah yang kita pegang saat ini, itu rupiah Pancasila banget. Rupiah itu Pancasila banget. Kenapa saya bilang begitu? Karena sesuai dengan sila-sila yang ada di Pancasila, kalau kita perhatikan di lembaran uang rupiah, di bagian belakang tertulis di situ, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia mengeluarkan uang
dengan nilai ini sebagai alat pembayaran yang sah. Setiap lembaran uang kertas pasti ada tertulis begitu. Ini adalah salah satu bentuk pengamalan sila pertama pada uang kertas rupiah. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, jadi pada bagian belakang uang kertas rupiah itu menggambarkan bagaimana keragaman kekayaan alam ataupun kekayaan budaya yang ada di Indonesia. Ada di uang 1.000 tari-tarian, uang 5.000 tarian, ada Jawa Tengah, terus uang 1.000 ada Papua. Jadi kaya kita, kaya. Jadi keragaman budaya diangkat di situ, merupakan perwujudan dari sila kedua. Sila ketiga apa? Persatuan Indonesia. Jadi Persatuan Indonesia itu gambar uang yang ada, gambar pahlawan yang ada di uang, di setiap lembaran uang itu adalah gambar pahlawan yang bukan hanya dari satu pulau, tapi beberapa pulau terwakili. Di Pulau Sumatera diwakili oleh Jut Mutia, di Pulau Kalimantan oleh Kiai Haji Idham Khalid. Begitu pula di Papua ada gubernur pertama Irian Jaya waktu itu, abadikan di gambar uang kertas rupiah. Jadi rupiah menyatukan Indonesia. Terus yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lembaran uang kertas yang diterima oleh Sobat Rupiah saat ini itu telah melalui perjalanan yang panjang. Ada 6 tahapan. Salah satunya tahapan perencanaan. Tahapan pertama. Pada tahap perencanaan ini, Bank Indonesia tidak hanya bekerja sendiri, tapi Bank Indonesia bersinergi dengan Kementerian Keuangan, ada di situ, ada Bota Supal untuk bagaimana sih desain uang yang tidak mudah dipalsukan. Kita selalu bermusyawarah di situ. Nah, itu pengamalan sila keempat. Sedangkan untuk sila kelima, Sobat Rupiah perhatikan. Sila kelima itu kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada uang 75.000 ini ada gambar jembatan Yutefa di Papua. Ada juga gambar tol Trans Jawa. Ini menggambarkan apa? Menggambarkan bahwa pembangunan yang digambarkan pada uang kertas rupiah itu tidak hanya terpusat di Pulau Jawa, tapi juga ada di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi rupiah ini menggambarkan Pancasila. Gitu. Oke, jadi rupiah ini menggambarkan Pancasila banget ya Pak. Semua 5 Pancasilanya, semua 5 sila itu ada di rupiah gitu. Benar. Oke, last question nih untuk Kak Robiatul. Nah, sebagai duta Pancasila, gimana sih Kak caranya mengimplementasikan cinta dan bangganya terhadap rupiah? Oke, terima kasih Zakia. Jadi untuk duta Pancasila sendiri, implementasi cinta, bangga, dan paham rupiahnya yang pertama adalah dengan mengetahui rupiah tersebut. Jadi ketika kita mengetahui dan mengenal, tentu kita tahu bagaimana cara menjaga dan merawat rupiah dengan baik dan tepat. Lalu selanjutnya adalah dengan menerapkan 5 jangan, salah satunya kan jangan dilipat. Jadi pilihlah dompet yang tidak melipat uang, karena kebanyakan yang ada di lingkungan kita ada dompet-dompet yang melipat uang. Jadi itu dihindari seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah dengan berhemat, dengan berprinsip membeli sesuatu sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Dan yang terakhir adalah dengan berinvestasi. Wah, jadi banyak ya kayak tips dan triknya itu untuk cinta dan bangga sama rupiah. Oke, gimana nih Sobat Rupiah? Udah paham atau belum peran generasi milenial dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila? Oke, mungkin sedikit review ya dari jawaban Pak Dadan sama Kak Robiatul. Tadi juga sudah dijelaskan bahwa rupiah itu sangat melambangkan Pancasila ya Pak. Nah, dari Kak Robiatul tadi juga sudah diberitahu tips dan triknya cara kita untuk cinta dan bangga sama rupiah. Baik, untuk closing statement mungkin Pak Dadan ingin memberikan closing statementnya Pak sebelum kita menutup podcast pada kali ini. Ya, closing statement kita untuk para sobat milenial, para sobat rupiah, kita bisa memulai cinta, bangga, dan paham rupiah dari diri kita sendiri dan mulai saat ini. Wah, jadi kita harus cinta, bangga, dan paham rupiah mulai diri sendiri dulu ya Pak ya? Iya. Oke, untuk closing statement yang kedua mungkin dari Kak Robi Kak. Gimana nih Kak closing statementnya? Jadi di momen Hari Kesaktian Pancasila ini adalah momen untuk kita menjaga dan melestarikan Pancasila. Untuk itu, cintailah tanah air, cintailah rupiah sebagai kedaulatan negara Indonesia. Wah, bagus banget nih, nambah insight banget ya di podcast kali ini. Terima kasih Pak Dadan dan Kak Robi udah nyempetin hadir di podcast kali ini.
Oke, nah rasanya kurang afdol nih kalau misalnya nutup podcast tapi nggak ada jargonnya. We Talk with BI, Cinta, bangga, paham, rupiah. Terima kasih kepada Pak Dadan dan Kak Robi. Nah, saya selaku host pamit undur diri. Maaf apabila ada salah kata dalam podcast kali ini. Dan oh iya, jangan lupa Sobat Rupiah untuk pantengin terus Instagram dan YouTube-nya Bank Indonesia Jember. Dan aktifkan tombol loncengnya ya agar tidak ketinggalan informasi yang penting nih, karena di sini masih ada episode selanjutnya. Oke, see you the next episode. Stay safe and stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.